Shalom teman-teman dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang lagi kembali di Persekutuan Doa. Pada pagi hari ini kita akan membawakan satu perenungan. Saya akan membawakan satu perenungan tentang doa, yaitu doa yang memanggil nama Tuhan ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kyrie eleison ya. Dan ini doa ini ada di dalam tradisi baik di Roma Katolik, baik juga di Eastern Orthodox, dan juga di beberapa gereja Protestan masih ada Kyrie eleison seperti Anglican, Lutheran, dan di gereja karismatik mungkin sudah nggak ada ya. Tapi tradisi ini tradisi yang baik untuk kita pelajari ya. Doa memanggil nama Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama berdoa dulu meminta anugerah Tuhan dan minta kita boleh minta anugerah Tuhan untuk persekutuan doa ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami datang ke dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, mau memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga mau meninggikan nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami mau memanggil nama Tuhan Yesus Kristus dan mau bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau memberkati persekutuan doa ini dari awal sampai akhir. Kiranya karena nama-Mu Engkau juga melindungi kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati persekutuan ini dari awal sampai akhir dan membuat kami semua konsentrasi untuk mendengarkannya. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, saya akan bacakan satu perikop yaitu tentang ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini adalah satu di mana Bartimeus memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian ada lagi satu doa, yaitu doa pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10 dari segala hasil penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Puji syukur kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa perenungan pada hari ini adalah tentang doa yang disebut Jesus Prayer. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Dan doa ini adalah gabungan dari beberapa seruan doa ya. Doa dari Bartimeus, ketika doa dari Bartimeus diubah menjadi anak Daud menjadi anak Allah. Dan doa pemungut cukai yang tadi mengatakan bahwa kasihanilah aku orang berdosa ini, digabung semua ya. Dan ditambahkan Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kyrie eleison ya. Tuhan kasihanilah aku, versi pendeknya ya. Tuhan kasihanilah aku.
Dan kita melihat Yesus itu disebut Tuhan ya. Dan kalau kita lihat di dalam Filipi 2 dikatakan bahwa itulah sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan dan majikan kita. Bahkan dalam Septuaginta, kalau kita lihat terjemahan dari Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam Yunani ya, diterjemahkan bahwa Tuhan atau ini adalah menerjemahkan Tuhan ini adalah menerjemahkan kalimat dari Kurios, atau maksudnya Yahweh ya, Allah Yahweh. Dan dalam Markus, Kurios atau Tuhannya itu adalah Yahweh. Dikatakan ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapanlah jalan untuk Tuhan, Kurios, luruskan jalan baginya. Ada dikatakan juga dalam orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dia dari belakang, mengikuti dan berseru, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Maka Kurios nama Tuhan itu merujuk pada Yahweh. Dan Yesus disebut juga sebagai Tuhan, Kurios. Nah, makanya ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, itu sebenarnya terjemahan dari Perjanjian Lama Yahweh ya. Yesus tidak memperkenalkan orang kerasukan yang telah disembuh itu, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampung, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, bagaimana ia telah mengasihani engkau. Memakai kata Kurios. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat bahwa di dalam Yohanes, di dalam kitab Yohanes 12 ayat 37, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, atau pakai Kurios itu yang sama sama Yahweh ya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena ia membuat mereka tidak percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata tentang dia. Yesaya melihat kemuliaan Kristus. Yesaya melihat kemuliaan Kristus. Kapan Yesaya melihat kemuliaan Kristus? Kalau kita lihat dalam Alkitab, di dalam Yesaya 6, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta Allah, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya melihat kemuliaan Tuhan Yesus, yaitu Yahweh itu sendiri. Nama Yesus artinya Yosua dalam bahasa Ibrani ya. Artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Nama yang diberikan Yusuf kepada malaikat kepada Yusuf, kepada anak Maria ya, kepada anaknya ya. Nama yang diberikan malaikat kepada Yusuf ya, yang disebut Joshua atau Yesus ya. Yang disebut adalah Yahweh Save, Allah menyelamatkan. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari Tuhan Yesus anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ini menyebutkan adalah dua natur Kristus. Karena dia adalah Tuhan, ada Allah sejati, dan dia adalah Yesus, dia adalah manusia sejati. Tuhan yang adalah Allah yang sejati, yang berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging, dan mengerti pergumulan kita semua, dicobai dalam segala hal, hanya tidak berdosa. Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah yang diurapi anak Daud, yang berarti juga Mesias, yang adalah janji penggenapan bahwa ada anak Daud, raja yang akan memerintah, dan dia akan memerintah di dalam hati kita. Di dalam kitab Matius dikatakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, anak Allah. Kalau kita melihat dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus adalah anak Allah. Kalau kita mengerti anak Allah, berarti kita mengerti bahwa dia adalah ada anaknya Bapa ya, anaknya Bapa. Kalau kita mengerti ini berarti tentang doktrin Tritunggal, penting doktrin Tritunggal.
Dia bersama-sama dengan Bapa pada mulanya. Kalau kita mengerti doktrin Allah Tritunggal, firman telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah anak Allah. Makanya ketika itu Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Terus Filipus ngomong gini, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu pada kami, tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Ini adalah doktrin Allah Tritunggal. Ketika kita melihat anak Allah, kita melihat bahwa dia adalah anak dari Bapa. Dan ini juga kita berbicara ketika melihat anak Allah, kita membicara tentang Yesus adalah Tuhan, kita juga berkaitan dengan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus dikatakan dalam firman Tuhan, karena itu aku meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya boleh simpulkan tadi doa Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini merangkum seluruh Injil bahwa dia adalah dua natur. Yesus memiliki dua natur, yaitu sebagai Allah dan manusia, dan Kristus adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Waktu seseorang menyebut Yesus Tuhan karena Roh Kudus, dan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita memuliakan Kristus. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus memimpin kita mengingatkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu adalah peran dari Roh Kudus ya sebagai penolong. Tuhan kasihanilah aku, Kyrie eleison. Ini meminta belas kasihan, bukan cuma untuk pengampunan dosa, karena bukan cuma berkaitan dengan dosa dan rasa bersalah dan rasa malu, tapi lebih luas adalah meminta rahmat Tuhan, meminta perkenan Tuhan, meminta anugerah Tuhan, meminta kebaikan Tuhan. Eleison, eleos, belas kasihan. Dalam bahasa Ibrani-nya itu terjemahannya itu adalah hesed, kasih setia ya, kasih setia, hesed. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ketika meminta Kyrie eleison itu bukan cuma sekedar meminta pengampunan dosa, tapi meminta anugerah Tuhan, meminta kebalikan Tuhan, meminta cinta kasihnya Dia, meminta semua rahmatnya, belas kasihannya kepada kita. Akar kata yang sama adalah elaion, berarti minyak zaitun. Kalau kita lihat ini adalah belas kasihan ini secara tepat menandakan bahwa kasih Allah itu dicurahkan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Minyak itu dipakai untuk obat memar luka ringan, dan minyak dituangkan ke atas luka yang dipijat dengan lembut, menenangkan, membuat nyaman, membuat bagian yang terluka menjadi pulih kembali. Berarti kalau kita mengerti bahwa Kyrie eleison itu adalah Tuhan, kita meminta belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan kita juga. Tuhan kasihanilah kami. Kyrie eleison, Tuhan tenangkanlah aku, hiburkan aku, hilangkanlah kepedihanku, tunjukkan kepadaku kasih setiamu. Belas kasihan di sini bukan mengacu pada sekedar keadilan atau pengampunan seperti yang suka diinterpretasikan sama orang Barat ya, tapi cinta kasih Allah yang tidak terbatas dan belas kasihannya kepada kita anak-anak yang menderita. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah saya, kasihanilah saya. Ungkapan bahwa kita itu mau minta kepada Tuhan yang penuh kasih untuk membalut luka-luka kita selayaknya Dia tabib ilahi, supaya kita boleh diberikan anugerah Tuhan dibalut luka-luka kita. Teman-teman, dalam Kristus Yesus dikatakan bahwa Tuhan Yesus anak Allah, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
Ketika kita melihat siapakah diri kita mengenal Allah dan kita mengenal diri. Kalau kita kenal Tuhan, kita kenal diri kita yang berdosa. Dan kita sadar diri kita. Ketika kita mengenal Allah, kita mengenal diri dan kita jadi tahu diri. Teman-teman dalam Kristus Yesus, Paulus di awal pelayanannya ya, ketika dia di awal pelayanannya ya, awal-awal gitu ya, dia mengatakan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia mengenali diri sebagai yang paling hina dari semua rasul. Ya. Kemudian ketika di pertengahan pelayanannya, dia mengatakan seperti ini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga ini. Jadi ketika Paulus di pertengahan pelayanannya dia mengatakan bahwa dia menyadari bahwa dirinya paling hina dari semua orang kudus, semua orang percaya, paling hina. Kemudian di akhir pelayanan di surat 1 Timotius 1 ayat 15, di akhir pelayanan Paulus mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka lah aku yang paling berdosa. Mengerti nggak teman-teman? Semakin kita mengikut Tuhan, bukan kita sadar kita makin baik, makin baik, makin baik. Kita sadar kita makin berdosa. Karena kita nggak mencapai sasaran yang Tuhan mau tetapkan. Amartia. Kita nggak mencapai sasaran yang mau Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita seorang yang berdosa yang selalu butuh kasih karunia Tuhan. Kyrie eleison. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa ini adalah memanggil nama Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan itu adalah kita hidup di hadiratnya. Waktu kita memanggil nama Tuhan, ini bukan memanggil nama yang kosong. Tapi Tuhan Yesus hadir di sana. Tuhan Yesus hadir di sana. Waktu Bartimeus memanggil nama Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu itu Yesus sedang berjalan. Waktu Bartimeus memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus berhenti. Perkataan memanggil nama Yesus membuat Tuhan hadir bersama kita. Dan doa ini adalah doa Yesus ini adalah Jesus prayer ini adalah harus kita doakan doa yang terus menerus. Doa pray unceasingly. Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini bukan berarti kita nggak kerja ya terus kontemplasi gitu ya. Tapi ada waktunya kita pengertian bahwa kita ada dalam kesadaran dalam hadirat Tuhan terus menerus dalam keseharian kita. Karena kalau kita sadar bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini juga bukan sebuah mantra kita ulangi terus, bukan. Tapi ini satu relasi memanggil nama Tuhan. Kalau mungkin di gereja biasa, di gereja Eastern Orthodox ini biasa melakukan praktek seperti ini ya. Dan kita mungkin sebagai orang Protestan nggak biasa melakukan seperti ini ya. Dan kalau mungkin di gereja pemulihan ya, di gereja Egah ya, itu ada calling on the name of the Lord ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, memanggil nama Tuhan terus ya. Itu adanya memanggil itu ya, itu invocation the name of the Lord gitu ya. Itu agak mirip juga ya. Karena kita menyebut nama Tuhan bukan menyebut nama Tuhan sembarangan dan bukan seperti yang Alkitab bilang setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Maksudnya kita bukan seperti orang yang menyebut sembarangan dan hidup nggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita memanggil dia dengan relasi yang intim. Memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Tadi kalau kita renungkan di dalam hari ini lagu-lagunya ya. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan nama Yesus adalah keselamatan. Nama Yesus Yahweh save. Dan di dalam keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia adalah
Yahweh yang menyelamatkan, nama Yesus. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus, praktek yang saya lakukan yang sering dilakukan oleh orang Islam Ortodoks juga adalah yang pernah saya gumuli ya, yang saya kalau saya lakukan juga, kalau saya sebagai GKM ya, kadang-kadang ada noise pikiran, betul nggak? Ada kadang-kadang voice, ada noise, ada serangan-serangan rohani yang datang ke batin kita, ke pikiran kita. Dan kalau kita mau lawan pikiran dengan pikiran ya, kita mau lawan pikiran, kadang-kadang itu memang bisa ya. Tapi kadang-kadang capek. Kalau kita mau lawan pikiran dengan pikiran itu berantem terus. Ada terus pikiran dan pikiran dilawan pikiran lawan pikiran, nggak capek gitu ya. Mau kita CBT dengan rubah pikiran lawan pikiran, kadang-kadang nggak bisa gitu, capek gitu. Tapi waktu kita call the name of the Lord, panggil nama Tuhan, minta anugerah sama Tuhan. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Panggil nama Tuhan. Bukan berarti kita sekadar mengaku dosa, tapi kita juga meminta anugerah rahmatnya. Fokus pada Yesus. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Panggil nama dia. Dan ini membuat damai gitu ya. Dan saya mengalami ya, seringkali serangan spiritual lama-lama berhenti. Pikiran jadi terang lagi. Ini sebenarnya kalau diselidiki, saya pernah baca dari Jesus Prayer ini sebenarnya ya, saya pernah baca dari beberapa literatur, ini sebenarnya ancient mindfulness. Ancient mindfulness. Jadi adalah mindfulness yang di zaman masih kuno gitu ya. Dan berfokus pada Kristus. Membuat kita fokus konsentrasi waktu kita memanggil nama Tuhan, kita fokus hanya pada Kristus. Pada Kristus membuat kita pikirannya nggak terdistraksi. Membuat kita fokus pada Kristus, menjauhkan kita dari dosa, pencobaan dan serangan spiritual. Ketika adanya Yesus, kehadiran Yesus, ketika kita sadar dia hadir bersama kita, maka ada damai. Waktu serangan itu sudah, serangan rohani itu yang mengganggu pikiran, yang mengganggu batin kita sudah reda, kita bisa melanjutkan doa seperti biasa lagi. Seperti biasa lagi dan komunikasi seperti biasa. Ini adalah doa yang baik sekali, yang penting, yang baik. Dan doa Jesus Prayer ini dimulai dengan mulut ya. Doa pertama kali stepnya itu dari mulut. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kemudian doa di pikiran, mengarahkan pikiran kita kepada Yesus dan relasi dengan dia. Lama-lama itu doa di batin dan menjadi bagian dari diri kita. Kita nggak sadar itu terus menerus connect, terus menerus memanggil nama Tuhan dan connect sudah dengan Tuhan. Dan ini adalah doa kontemplatif yang kita bisa praktekkan gitu. Yesus anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mungkin kadang-kadang di dalam kita seringkali khawatir, oh ini doa diulang-ulang, boleh nggak ya doa diulang-ulang ya? Kan di dalam Alkitab dikatakan tetaplah berdoa atau pray unceasingly ya, pray unceasingly, jadi berdoa terus menerus. Boleh nggak kita berdoa berulang-ulang? Nah ini pertanyaan yang mesti kita renungkan ya. Kan di dalam Alkitab ada, janganlah kamu berdoa seperti kebiasaan orang pagan gitu ya, orang yang nggak mengenal Tuhan, yang doanya itu seakan-akan banyak kata-katanya banyak, tapi supaya diulang-ulang gitu ya. Nah, kita bukan seperti itu. Karena apa? Kita ketika memanggil nama Tuhan itu kita bukan seperti kata-katanya banyak supaya kita dikabulkan, bukan. Tapi kita sedang berrelasi dengan Tuhan. Kalau kita lihat di doa di Getsemani, Tuhan Yesus berdoa berkali-kali, betul nggak? Tuhan Yesus berdoa berkali-kali, dan bahkan Paulus pun ketika minta duri dicabut dia minta berkali-kali. Dan kita pun kalau minta tolong kepada Tuhan, tolong berkali-kali kan, betul kan? Tuhan dengar, itu relasi kita sama Tuhan. Bukan berarti doa berkali-kali itu nggak boleh, bukan. Yang nggak boleh adalah ketika kita mengulang-ulang seakan menjadi mantra, seakan-akan doa itu kalau banyak kata-katanya seakan-akan akan Tuhan dengar. Bukan seperti kita kalau diulang-ulang seakan-akan kalau diulang-ulang itu seakan-akan jadi powerful gitu. Bukan seperti itu. Tapi lebih tepat adalah kita berrelasi sama dia ketika kita memanggil Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ketika kita pada saat berdoa seperti itu, kita memanggil nama Tuhan dan kita berrelasi dengan dia. Kita dalam persekutuan dengan dia. Ini doa yang bagi saya powerful. Kenapa? Karena memanggil nama Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan adalah ada keselamatan di sana. Barang siapa memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Keselamatan bukan saja keselamatan masa depan, tapi ketika kita ada masalah, kita diselamatkan dari masalah itu. Tuhan hadir bersama kita. Bagi orang-orang GKM, karena saya pernah mengalami ya, ketika saya mungkin jatuh dalam
kesalahan, diserang sama pikiran spiritual yang merasa bersalah. Kemudian saya berdoa dengan doa seperti Tuhan Yesus anak Allah kasihani saya orang berdosa ini. Itu bisa lama-lama bisa tenang gitu. Bisa Tuhan melindungi dan seperti kata Alkitab adalah apa? Submit to God and resist the devil and the devil will flee from you. Tunduklah kepada Allah dan usirlah si setan itu, maka setan itu akan pergi dari kamu. Itu membuat pikiran kita terjaga. Tuhan Yesus anak Allah kasihani aku orang berdosa ini. Terus kita meminta perkenanan Tuhan, meminta perkenanan Tuhan. Doa yang sangat alkitabiah. Ada dua natur Kristus, ada Allah Tritunggal, ada pengenalan kita akan diri kita, dan kita minta belas kasihan Dia. Puji Tuhan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya, menutup perenungan hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat nama-Mu yang mulia, di mana di dalam nama-Mu ada keselamatan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas nama segala nama. Yang ketika kami berlindung kepada nama itu, kami akan diselamatkan. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami belajar tentang Jesus Prayer. Doa yang ditujukan fokus kepada Kristus. Di mana ketika kami mengalami pergumulan sebagai GKKM, kami dapat belajar berdoa dan menggunakan ancient mindfulness ini Tuhan untuk berelasi dengan Engkau. Untuk mengalahkan kuasa kegelapan, untuk mengalahkan pikiran kami yang terdistraksi, dan damai sejahtera Kristus yang melampaui akal pikiran menguasai kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami sama-sama sekali bentar lagi akan berdoa. Minta anugerah-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati persekutuan doa ini dari awal sampai akhir. Engkau sendiri yang menggerakkan kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak selalu diucapkan, dan supaya kami juga berdoa dan Engkau boleh menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.